Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa, wacana diadakannya kembali ujian nasional menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ini menyatakan bahwa pemerintah masih mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil. Abdul Muti menyampaikan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait penyelenggaraan kembali ujian nasional. Saat ini pihaknya sedang mendengarkan masukan dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk mempertimbangkan langkah terbaik dalam menyusun kebijakan. Saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu, melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan. Bisa selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi, dan pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di sejumlah titik Ibu Kota DKI Jakarta. Kita mulai dari kawasan yang pertama, JPO Kuningan, Jakarta Selatan, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas di tol dalam kota yaitu Mampang yang akan mengarah ke Pancoran sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun di arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai lancar. Harap para pengendara untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Kita tinggalkan JPO Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya kita bergeser ke Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas area Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung. Saat ini mengalami antrian di belakang traffic light sepanjang 200 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Berbeda di arah sebaliknya dalam keadaan relatif lancar. Pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Di arah sebaliknya Lebak Bulus yang akan mengarah ke Fatmawati dalam keadaan ramai lancar. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Pospol Pondok Gede Timur, Jakarta, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta terlihat dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek juga dalam keadaan relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, tentunya jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Kemudian bagi Anda yang menggunakan jalan tol, tentunya kami harapkan tidak dapat menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Togi, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini memulai lawatan perdananya ke sejumlah negara. Dalam lawatan perdana ini, Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah negara, diantaranya China, Amerika Serikat, dan Inggris. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Snangga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai lawatan perdananya ke sejumlah negara. Prabowo meninggalkan Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma Jumat pagi.
Dalam lawatan perdananya ini, Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah negara, di antaranya Cina, Amerika Serikat, dan Inggris. Presiden Prabowo juga akan menghadiri acara KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, dan KTT G7 di Kanada. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Rencananya Prabowo akan berada di luar negeri selama 16 hari ke depan. Selama berada di luar negeri, tampuk kepemimpinan RI dipegang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo juga sudah memberikan instruksi kepada Wapres dan Kabinet Merah Putih selama dirinya berada di luar negeri. Tak lupa Presiden Prabowo tekankan, meski dirinya berada di luar negeri, pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan pengaruh pihak-pihak lain.